Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Salam Praja Wibawa. Bertemu lagi dengan saya, Nanang Harmun Hasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang latihan soal Pranata Trantibum Tes P3K tahun 2024, yaitu pada edisi kelima. Bagi kakak-kakak yang belum lihat pada edisi 1 sampai edisi 4, atau mungkin ingin melihat tentang latihan soal tentang kompetensi manajerial, sosial kultural, kemudian wawancara, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ sangat banyak sekali latihan-latihan soal yang pernah kita share pada tahun-tahun sebelumnya. Itu mengutip dari teman-teman kita yang telah melakukan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan pada video kali ini, yaitu pada edisi kelima. Latihan soal Pranata Trantibum. Oke, pada soal yang pertama, dalam peraturan daerah mengenai ketentraman dan ketertiban umum di suatu kabupaten, sebut saja Kabupaten X, disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk mengotori dinding, tembok, jembatan, halte, dan fasilitas umum lainnya dengan coret-coretan, biasanya menggunakan pilok atau lain-lain. Kemudian, coretan-coretan ilegal yang seringkali mengotori dinding, tembok, jembatan, halte, dan fasilitas umum lainnya dinamakan apa? A. Absentisme. B. Daltonisme. C. Despotisme. D. Calvinisme. Atau E. Vandalisme. Oke, kita lihat jawaban yang tepat yang mana tentang apa yang mencoret-coret fasilitas umum dinamakan apa? Yaitu vandalisme. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di suatu daerah X, terdapat para pedagang liar yang berjualan dengan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Kabupaten atau Kota X telah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada para pedagang liar tersebut. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah A. Memberikan surat peringatan. Pertama, dalam waktu 7 hari agar para pedagang liar tersebut menertibkan sendiri. B. Memberikan surat penyataan pertama pada waktu 3 hari agar pedagang liar tersebut memenuhi persyaratan izin yang diperlukan. C. Memberikan surat teguran pertama dalam waktu 7 hari agar pedagang liar tersebut mengintrospeksi kesalahannya. D. Menertibkan secara paksa pedagang liar tersebut. Atau E. Memungut retribusi keamanan dan perizinan sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku. Oke, jadi jawabannya tepat yang mana? Yaitu memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 hari agar para pedagang liar tersebut menertibkannya sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Urusan pemerintahan tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah termasuk ke dalam klasifikasi A. Urusan pemerintahan absolut. B. Urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. C. Urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. D. Urusan pemerintahan konkuren pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Atau E. Urusan pemerintahan umum. Ya, jadi urusan pemerintahan tentang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah termasuk dalam klasifikasi apa? Yaitu kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lambang Satuan Polisi Pamung Praja memiliki ciri khas tertentu yang melambangkan organisasi tersebut. Adapun dalam lambang Satuan Polisi Pamung Praja terdapat tulisan Praja Wibawa yang memiliki makna A. Satuan Polisi Pamung Praja adalah abdi negara yang berwibawa. B. Satuan Polisi Pamung Praja harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan nasional. C. Satuan Polisi Pamung Praja harus menjadi pengayom dan penegak bangsa.
D. Satuan Polisi Pamungpraja setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang E. Satuan Polisi Pamungpraja adalah pegawai yang memegang amanah dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat. Oke, kita lihat dari beberapa uraian ini mana yang paling tepat, yaitu C. Satuan Polisi Pamungpraja harus menjadi pengayom dan penegak bangsa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anggota Satuan Polisi Pamungpraja berkewajiban untuk melaksanakan penanganan dalam kegiatan demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar besar, dan kerusuhan massa. Adapun kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu disebut apa? A. Demonstrasi, B. Pawai, C. Rapat umum, D. Mimbar bebas, atau E. Kerusuhan. Oke, jadi kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu disebut apa? Yaitu mimbar bebas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memuat tentang ketentuan berkaitan dengan Satuan Polisi Pamungpraja yang dibagi atas 9 bab dan 37 pasal. Adapun bab keempat, peraturan pemerintah tersebut memuat ketentuan tentang apa? A. Koordinasi, B. Kewajiban pemerintah daerah, C. Tugas, fungsi, dan wewenang, D. Sumber daya manusia, atau E. Pembentukan dan organisasi. Oke, jadi bab 4 itu memuat tentang apa? Kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu tentang sumber daya manusia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka di setiap provinsi, kabupaten, atau kota dibentuk Satuan Polisi Pamungpraja. Adapun pembentukan Satuan Polisi Pamungpraja di provinsi dan kabupaten ditetapkan dengan A. Keputusan gubernur dan keputusan bupati atau wali kota, B. Instruksi gubernur dan instruksi bupati atau wali kota, C. Peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota, D. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang E. Peraturan bersama gubernur dan bupati wali kota. Jadi pembentukan Satpol PP di provinsi dan kabupaten ditetapkan dengan apa? Yaitu dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Demikianlah video kali ini tentang pembahasan soal latihan Pranata Trantibum pada edisi kelima. Bagi yang kurang paham atau mungkin ada yang tanyakan, langsung aja chat ke admin aja. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.